teman-teman, berjumpa kembali bersama Kak Evi. Di sini kakak akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan katekese bersama. Pada kali ini katekese akan kakak bawakan untuk remaja Katolik dengan tema Kasih itu Sabar. Sebelum kita memulai kegiatan, agar lebih semangat, mari kita mendengar lagu ini dulu ya. Mari kita dengarkan bersama. Setelah kita bernyanyi bersama-sama, pasti kita lebih semangat ya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, maka marilah kita menyiapkan hati, kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan katekese remaja ini. Bukalah telinga kami agar dapat mendengar ajaran-Mu yang baik. Berkati pula hati kami agar senantiasa dapat bersabar atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Doa ini kami mohon dengan pengawalan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pendalaman, mari kita bersama-sama melihat video pendek ini ya.
Nah, setelah kita melihat video pendek tadi, kakak ada pertanyaan buat kalian nih. Yang pertama, apa yang dialami oleh orang-orang dalam video pendek tersebut? Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam video pendek itu? Dan yang ketiga, makna apa yang dapat kita dapatkan dari video itu? Adik-adik, teman-teman pasti tahu kan, yang menyimak video dengan baik pasti tahu bagaimana cerita dalam video pendek itu tadi. Jadi, kesimpulannya dalam video tadi itu adalah kita sebagai murid-murid Tuhan haruslah menjadi orang yang sabar. Seperti tadi, anak kecil yang ada di perosotan. Awalnya dia sudah sampai di bawah terlebih dahulu. Kemudian teman-temannya menyusul dan menabrak dia. Awalnya mungkin dia merasa sangat marah atau sangat kesal. Kenapa sih temanku ini menabrak aku yang udah datang di situ duluan? Nah, tetapi dengan rendah hatinya dia malah tersenyum dan berpelukan. Itu menandakan adanya kasih. Kasih itu salah satunya dalam bentuk sabar. Jadi kalau kita sabar, maka kita juga akan dapat dikatakan mengasihi. Oke? Selanjutnya, apakah teman-teman pernah mengalami pengalaman seperti dalam video pendek itu? Coba kalau teman-teman pernah mengalami pengalaman seperti kasih itu sabar, seperti tema kita, coba teman-teman sharingkan ya. Misalnya nih kakak, waktu kakak masih SD, itu pernah suatu kali kakak bermain bersama teman-teman di sekitar rumah itu. Nah, waktu kita masuk ke dalam rumah yang buat bakso, di situ ada teman kakak yang mungkin tidak sengaja mendorong kakak sehingga kakak menyenggol panci besar yang berisi air panas yang di dalamnya ada bakso-bakso yang sedang dibuat dimasak itu, sehingga menggigit punggung kakak. Jadi kakak hingga berminggu-minggu punggung kakak ini menjadi melepuh dan sangat susah untuk digerakkan. Di situ awalnya kakak sangat merasa sedih, merasa kecewa. Kenapa sih teman kakak seperti itu? Kenapa sih teman kakak melakukan itu? Tetapi kakak menyadari bahwa tidak sepenuhnya itu adalah salah teman kakak. Tetapi kalau kakak dan teman-teman yang lain tidak bermain di rumah si penjual bakso itu, pasti tidak akan terjadi masalah seperti ini. Maka dari itu kakak, meskipun kakak yang terkena musibah, kakak memaafkan teman-teman kakak yang tidak sengaja menyenggol kakak tadi. Nah, jadi teman-teman, itu adalah salah satu sharing pengalaman tentang kasih itu sabar. Setiap dari kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda, khususnya dalam hal kasih yang sabar. Meskipun ada beberapa kejadian yang dialami sama dengan orang lain, pastinya tetap ditemukan perbedaan. Perbedaan yang menonjol pasti adalah dengan siapa kita mengalami permasalahan tersebut, bagaimana situasinya dan bagaimana kejadiannya. Namun dalam pemaknaan suatu masalah, biasanya setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa permasalahan yang dihadapi adalah beban yang dapat merugikan dan mempersulit hidupnya. Misalnya seperti kakak tadi, itu kalau kakak menganggapnya sebagai beban, maka kakak akan selalu merasa kecewa, selalu merasa sedih atas apa yang dilakukan teman kakak itu. Tetapi ada pula orang-orang yang menganggap bahwa permasalahan yang dihadapi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kebahagiaan dan sukacita. Nah, jika tadi kakak menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan dan sukacita, maka kakak sampai sekarang ini dapat berteman dengan teman-teman kakak yang tadi itu. Maka dari itu, kita sebagai remaja Katolik perlu menyadari bahwa setiap pengalaman yang kita hadapi adalah cara Allah untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang sabar, murah hati, pemaaf,
dan kuat sehingga mampu menghadapi setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Nah, setelah kita sharing bersama tentang pengalaman kita dan melihat video tadi, maka kakak akan bertanya lagi. Yang pertama, perasaan apa yang muncul ketika mengalami suatu permasalahan? 2. Sikap apa yang dilakukan saat mengalami suatu permasalahan? 3. Bagaimana cara untuk keluar dari permasalahan tersebut? 4. Apakah kalian selalu mengandalkan Tuhan untuk dapat keluar dari permasalahan yang dialami? Nah, coba kita renungkan sejenak dan kita refleksikan dalam diri kita sendiri. Jawaban apa saja yang akan kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pendalaman dari kakak ini. Teman-teman yang terkasih, saat kita mengalami suatu permasalahan, perasaan yang muncul dalam diri kita mungkin pertama-tama adalah sedih, kesal, dan kecewa. Bahkan kita juga ingin menolak atas permasalahan yang kita alami. Kita juga merasa putus asa dan ingin menyerah karena kita merasa permasalahan yang kita hadapi sangatlah berat. Namun, sebagai murid Yesus, kita diingatkan untuk selalu dapat bertekun dan berharap dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, kita haruslah mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Suka maupun duka, sedih maupun senang, semua itu berasal dari Tuhan dan diri kita sendiri yang menciptakannya. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat berharap kepada Tuhan agar diberikan rahmat kesabaran untuk mampu menjalani dan keluar dari permasalahan yang kita hadapi hingga saat ini. Nah, agar kita tidak mengantuk dan tetap semangat, mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagu ini juga dapat teman-teman, setelah kita bernyanyi bersama-sama, mari kita lanjutkan dengan membaca ayat kitab suci dari 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Jadi teman-teman, di sini kakak punya pertanyaan pendalaman lagi. Yang pertama, dari dua ayat tersebut itu berbicara tentang apa ya? Yang kedua, bagaimana sikap kita setelah membaca kedua ayat ini? Dan ketiga, pesan apa yang dapat kalian ambil dari 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan 25. Mari kita hening sejenak, kita hening kembali untuk dapat memaknai apa yang terkandung dalam dua ayat tadi. Mari kita baca dan kita resapi bersama. Sudah ya? Oke, saatnya kita mendengarkan peneguhan. Teman-teman yang terkasih, sebagai remaja Katolik, haruslah kita memiliki sifat seperti Tuhan Yesus, khususnya dalam menjalin relasi dengan sesama.
Pada 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan 25, Tuhan Yesus mengajak kita untuk dapat dengan sungguh-sungguh menunjukkan sikap kita sebagai murid Kristus, yaitu tidak bertengkar, ramah terhadap orang lain, sabar, dan lemah lembut. Dalam hidup kita seringkali menjumpai permasalahan yang menurut kita itu cukup rumit dalam penyelesaiannya. Tidak jarang pula kita merasa sangat kesal atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kenapa sih permasalahan yang kita hadapi ini tidak kunjung selesai? Bahkan kita juga sempat pernah merasa untuk menyerah. Mungkin kita merasa terlalu berat sehingga kita merasa, sudahlah, aku menyerah saja, aku tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Teman-teman, Tuhan tidak akan memberikan masalah lebih dari batas kemampuan kita. Masalah yang kita hadapi ini dapat kita refleksikan bersama bahwa itu merupakan cara Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita mampu menghadapinya atau tidak? Tuhan dalam bacaan 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25 ini mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki kesabaran atas setiap permasalahan yang datang dalam hidup kita. Kesabaran yang dimaksud adalah di mana kita tidak cepat marah dan menaruh kebencian terhadap orang yang membuat kita sakit hati dan kecewa. Dengan kesabaran itu juga kita akan dibimbing Tuhan untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan penyelesaian suatu masalah yang dihadapi. Jadi, kesabaran itu tidak dilandasi dengan nafsu untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan diri sendiri ya teman-teman. Dalam 2 ayat tersebut, itu juga mengajarkan kepada kita bahwa menunjukkan rasa sabar juga bisa dengan memiliki hati yang lemah lembut dan dapat mengontrol diri sendiri untuk menuju jalan kebenaran. Oleh karena itu, kita sebagai remaja Katolik yang merupakan generasi penerus gereja dan bangsa, hendaknya dapat memiliki rasa sabar dalam segala kegiatan pelayanan, baik itu dalam keluarga, sekolah, gereja, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Menjadi murid Kristus yang paling utama adalah harus dapat menguasai diri dengan melatih kesabaran dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa kasih Allah benar-benar hadir dalam hidup kita. Meskipun dalam perjalanan hidup kita sering melakukan kesalahan yang secara tidak langsung dapat membuat Tuhan marah, tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Justru sebaliknya, Tuhan tetap sabar untuk membimbing dan mengarahkan kita menuju jalan kebenaran. Maka dari itu teman-teman yang terkasih, kita pun juga harus dapat menunjukkan sikap sabar, karena sabar adalah bentuk rahmat kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Nah teman-teman, setelah kita belajar tentang kasih yang sabar, maka mari kita bermain game ya. Coba ini ada game, carilah 3 perbedaan. Kira-kira teman-teman bisa nggak ya menemukan 3 perbedaan dalam gambar ini? Kakak kasih waktu 10 detik ya. Sudah selesai ya. Nah, ini kakak kasih tahu perbedaannya ada di sini. Yang pertama ada di biji kopi ini. Nah, di sini kan ada 2. Lalu ini di buah lemon. Yang ketiga ada di gambar tomat ini. Yang di sini jumlahnya 4. Kalau yang di sini hanya berjumlah 3. Sekarang coba kita ini ada game lagi, temukan
babi di gambar ini? Ayo, siapa yang bisa menemukan? Kita hitung 10 detik lagi ya. Waktunya sudah habis. Di mana kira-kira babinya? Benar, babinya ada di sini, yang kakak lingkari ini. Nah, jadi teman-teman, disinilah akhir dalam perjumpaan kita di kegiatan katekese bersama remaja Katolik dengan tema Kasih itu Sabar. Untuk menutup perjumpaan kita, sebelum itu mari kita nyanyikan lagu bersama-sama. Teman-teman, mari kita tutup dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan hening sejenak untuk menyambut Tuhan yang hadir dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami boleh mengikuti kegiatan katekese bersama remaja Katolik dengan baik. Kami mohon kiranya Kau meneguhkan hati kami agar kami dapat memiliki kesabaran dalam menjalani hidup. Kiranya rahmat kasih-Mu selalu mengalir dalam diri kami. Doa ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman remaja Katolik yang terkasih, terima kasih atas perjumpaan kita kali ini. Meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, setidaknya kita dapat bertemu via online seperti ini. Semoga apa yang kita sharingkan, apa yang kita dalami pada hari ini
dapat bermanfaat bagi diri kita agar kita dapat saling mengasihi, khususnya dapat bertindak sabar kepada sesama. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.